guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini itu adalah video hasil beberapa dari kalian yang request ke aku gimana sih cara aku memanage storage di iPad. Jadi aku bakal kasih tahu cara aku sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ada cara yang lain atau cara yang beda dan cara yang lebih up to date, kalian feel free to comment below. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan juga boleh banget komen di bawah dan aku bakal berusaha untuk jawab sebisaku, oke? Nah, cara aku itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah aku menggunakan sistem berbasis cloud. Jadi aku memanfaatkan beberapa aplikasi cloud, penyimpanan cloud itu kayak iCloud, OneDrive sama Google Drive. Kalian bisa coba juga beberapa aplikasi yang lain kayak Dropbox dan lain sebagainya. Mungkin kalian ada yang tahu penyimpanan cloud yang lebih oke, bisa komen juga di bawah. Terus untuk iCloud-nya sendiri ini aku nggak begitu pakai. Bisa dilihat di sini masih 4,61 GB. Jadi ini cuman aku pakai buat nyimpen Keynote doang. Tips yang aku bisa bagi di sini adalah saat kalian download file apapun itu, biasanya aku langsung backup ke Google Drive-ku. Jadi di sini dihapus. Jadi di iPad-nya, storage iPad-nya sendiri itu nggak bakal jadi nambah atau nggak bakal berat. Nah, untuk on my iPad sendiri juga sama. Aku nggak pernah nyimpen apapun di sini karena semua aku backup di Google Drive. Kalau yang Procreate ini tuh sistem bawaannya Procreate. Oke, nah untuk OneDrive-nya sendiri, ini tuh OneDrive bawaan dari Microsoft 365 ku. Jadi ini aku dapat spare 15 TB yang which is itu lumayan banget untuk nyimpen file-file kantoran. Nah, untuk Google Drive-nya sendiri, ini aku pakai Google Drive yang unlimited. Kenapa aku pakai yang unlimited? Karena aku itu salah satu tipe orang yang membutuhkan spare storage yang begitu besar ya, karena file-file arsitek itu kan rata-rata gede-gede. Jadi aku butuh ini untuk nyimpen semua data, dan keunggulannya pakai Google Drive ini, aku tuh bisa pakai Google Stream. Nah, kayak yang di sini. Nah, ini juga aku manfaatin Google Drive ini tuh nggak cuma buat iPad, tapi buat laptop juga. Jadi di laptop itu semua data-dataku itu aku bakal pindahin ke Google Drive. Jadi kalau pakai Google Stream itu kita bakal bisa buka Google Drive kita itu kayak kita buka data D kita gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi tampilannya bakal kayak gini. Nah, itu kan bakal mempermudah kita untuk mindah-mindahin data gitu. Terus pasti Google Drive ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu kita bisa akses file dimanapun, kapanpun, dan kita bisa simpen storage besar di iPad yang cuman 32 GB. Nah, kayak gini. Jadi aku nyimpan 94,28 GB di iPad yang cuma 32 GB dongs. Nah, di laptop pun juga sama. Jadi walaupun sebenarnya laptop tuh punya spare disk yang lebih besar, tapi kalau menurutku saat kita gunain spare disk itu secara maksimal, itu kan dia pasti akan jadi lemot. Sama juga kayak iPad ini. Kalau iPad ini dipakai 32 GB-nya, atau misalnya kalian pakai 30 GB, sisa 2 GB, itu tuh bakal memperbesar resiko dia untuk lemot kalau menurut aku ya, dan sepengalaman aku ini ya. Jadi aku menghindari hal-hal yang kayak gitu. Nah, terus juga dia bisa akses dimanapun dan kapanpun pakai Google Stream tadi. Terus juga kekurangannya itu adalah yang pertama, dia berbayar ya kan. Jadi kita harus subscribe dia setiap bulannya. Sekitar 200 ribuan ya, tergantung kurs dolar, kadang-kadang 180 ribu. Terus yang kedua, dia butuh koneksi internet. Jadi menurutku kalau misalnya kalian masih agak ragu karena ya butuh koneksi internet, nanti kalau misalnya kita pas nggak ada internet gimana? Nah, itu aku punya alternatif di cara yang kedua. Tapi menurutku dengan kita mengeluarkan uang segitu, benefit yang kita dapat itu lumayan cukup besar sih, karena kita juga bisa menyimpan semua data kita di situ dan kita bisa akses dimanapun. Kalau menurutku itu adalah nilai plus banget gitu. Tapi balik lagi ke kalian, kalau misalnya kalian masih ragu-ragu ya mending pakai cara yang kedua aja, oke? Nah, jadi sebelum kita beranjak ke cara yang kedua, aku mau ngasih tahu kalau tips salah satunya itu adalah kalian harus sering-sering ngehapus clear history di website data. Jadi di main menu atau di settingnya ini, main menu setting, itu langsung pilih Safari, terus clear history and website data. Jadi ini nge-clear charge terus dan lain-lain yang itu tuh lumayan juga mempengaruhi storage iPad.
tips lainnya itu adalah untuk aplikasi-aplikasi yang udah nggak pernah kalian pakai, itu mendingan kalian offload. Jadi caranya pun bisa langsung automatic offload unused apps. Itu di iTunes, App Store, terus yang ini tuh dinyalain. Jadi ini tuh bakal otomatis nge-remove aplikasi-aplikasi yang udah nggak kalian pakai gitu loh, udah lama nggak kalian pakai, tapi data-datanya bakalan masih tetap ada. Jadi kalau misalnya nanti kalian offload, kalian cuma tinggal klik di ikonnya itu, dia bakal pulih lagi gitu. Jadi itu tuh kayak ibarat kata kayak menidurkan aplikasi supaya si aplikasi itu tuh nggak makan storage terlalu banyak di iPad kayak gitu. Tapi yang penting kan data-datanya tetap aman, jadi nggak usah khawatir, tenang aja. Nah terus habis itu salah satu yang memakan iPad storage terbesar itu adalah fotos, pasti kan, ya kan. Nah caranya adalah di setting fotos, terus pilih optimize iPad storage. Jadi kalau misalnya kalian pakai settingan ini, foto-foto yang ada di iPad kalian itu adalah foto-foto yang small resolution, tapi yang high resolution itu nggak hilang. Jadi dia itu langsung ke backup di iCloud. Jadi kalian tetap bisa akses foto-foto high res kalian, tapi di iPad storage-nya itu sendiri tuh yang kesimpel cuman smaller version kayak gitu. Nah itu sangat berguna banget karena foto itu kan kadang makan tempat, bisa sampai kayak satu foto kalau yang HD banget itu bisa sampai 1 giga, apalagi video, apalagi dan lain sebagainya. Nah itu mending kalian simpennya di iCloud dengan menggunakan optimize iPad storage kayak gitu. Nah untuk cara yang kedua ini adalah cara alternatif, dimana kalau misalnya kalian belum stroke untuk pakai cara berbasis cloud tadi. Jadi mungkin bisa jadi memang nggak ada sinyal dan lain sebagainya. Terus misalnya kita memang butuh mindahnya itu tuh pakai flash disk misalnya. Nah itu kita akan pakai cara manual dengan menggunakan adapter. Nah adapter ini aku mau cerita sebentar tentang si adapter ini. Jadi ini adalah adapter 3.0, dimana dia klaimnya sih udah lebih cepet ya mindah data atau mindah filenya gitu kan. Terus juga di sini dia punya 2 slot dan dia punya 1 slot untuk lightning. Jadi ini untuk ngecas. Nah ngomong-ngomong soal ngecas ini, jadi dia si adapter ini tuh udah nggak butuh power source tambahan. Jadi kalau berdasarkan yang aku research, beberapa adapter itu butuh power source tambahan. Jadi kalau kalian masukin flash disk di sini, itu kalian nggak perlu ngecas supaya flash disknya terbaca. Jadi memang adapter-adapter yang beberapa adapter lain itu dia harus dicolok atau dia harus dicas supaya flash disknya kebaca. Kalau yang ini nggak usah kayak gitu. Nah jadi aku tuh seneng banget waktu nemu ini, karena ya aku mikirnya kalau misalnya kita lagi butuh banget terus kita kayak harus nyari-nyari cas-casan, ya mungkin bisa sih pakai diakalin pakai power bank. Tapi beberapa power bank pun kan kayak mungkin power source-nya masih kurang kan, bisa aja kan. Tapi minusnya dia adalah dia itu nggak bisa untuk hard disk. Jadi dia cuma bisa untuk flash disk karena mungkin ya memang belum kuat kan. Dan berdasarkan beberapa review dari para YouTuber lainnya juga bilang kalau misalnya Lightning ini tuh masih memang cukup rentan gitu, belum bisa atau belum kuat untuk mindahin hard disk. Tapi mungkin beberapa udah ada sih, tapi mungkin aku belum tahu juga. Nah mungkin kalau misalnya kalian punya info tentang itu, kalian bisa komen di bawah. Dan juga misalnya kalian ada info tentang cara atau adapter lain juga kalian bisa komen di bawah. Oke, kita langsung aja nyoba gimana caranya dia mindah data. Oke, kita colokin dulu. Terus kita ke file. Nah ini belum ada ya, jadi belum ada flash disk. Aku juga nggak pakai power source tambahan. Terus kita sekarang tancepin flash disk. Ini flash disk aku beli di mereknya SanDisk yang 16 GB, terus OTG-nya juga Type C. Nah mungkin buat kalian yang misalnya mau nge-backup data juga, terus misalnya wah ini gimana dong, yang ini kan belum bisa buat hard disk ya. Nah kalian bisa pakai flash disk yang kayak gini, tapi yang 1 tera kan udah ada, atau yang 128 GB juga udah ada. Jadi banyak alternatif yang bisa kita pakai gitu.
kita tancepin. Nah, keluar kan no name di sini. Nah, ini adalah flash disknya, karena ini baru jadi memang belum ada isinya. Terus kita tuh mindahinnya juga udah bisa kayak laptop gitu loh. Kita ambil yang ringan-ringan aja, misalnya kayak gini. Terus kita cuma tinggal simply drag, terus dia akan kepindah sendiri filenya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dan ini menurutku cukup cepat sih untuk memindah file, dan bisa aja ini alternatif buat kalian. Jadi misalnya kalian habis ngerjain sesuatu di iPad, kalian bisa copy ke flash disk mungkin kalian copy ke komputer kalian atau ke hard disk kalian lewat komputer tentunya. Jadi ya walaupun mungkin agak ribet ya, tapi itu juga bisa menjadi alternatif untuk menjaga storage iPad kalian gitu. Nah, kira-kira segitu yang bisa aku kasih. Semoga ini bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa subscribe, comment below, dan like videonya. See you on another video.